Saya Antonius Sai dari kelas R1D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinihan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Bab 1, Bentuk dan Kedaulatan. Pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Bab 3. Kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu wakil presiden. Pasal 5. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6. Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewargaan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Pasal 6A. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilih untuk pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dan jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikit 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal itu ada pasangan dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam memilih untuk terpilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih
lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan terleceh maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pasal 7B. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan terleceh pendapatan bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat dilakukan dengan hukum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dengan perwakilan rakyat yang hampir hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Majelis Pemusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Pemusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Keputusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang hadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan yang hadir setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat.